line telepon begitu ya, ada Pak Adrianus Ojo. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7, line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi Pak Adrianus. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih masih menyempatkan waktunya untuk RRI Labuan Bajo. Kita tahu sekali pagi ini cukup produktif begitu ya. Dan ya masih menyempatkan waktunya untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Labuan Bajo. Pak Adrianus, pelatihan penjamah makanan ini terdengar menarik dan ini penting sekali begitu ya. Bisa diceritakan dulu Pak, latar belakang kenapa kegiatan ini digelar begitu Pak Adrianus? Baik, terima kasih. Mohon maaf ini saya masih dalam perjalanan ini. Baik. Jadi saya di dalam mobil ini, pelan-pelan. Baik, boleh Pak, silakan. Berhenti. Baik, mengapa dilakukan ini pelatihan penjamah makanan ini? Karena kita untuk mendukung program makan bergizi gratis ini. Di pinggir. Ya, mohon maaf ya karena masih di perjalanan. Cari tempat yang nyaman ini. Iya, Ya. baik. Ya. Boleh Pak Adrianus. Jadi, sorry. Kita ketahui bahwa program makan bergizi gratis ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat, ya, melalui penyediaan pangan yang aman, bergizi dan berkualitas. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bahan pangan yang memadai, tetapi juga oleh cara pengolahan, penyimpanan, dan penyajian pangan yang memenuhi persyaratan higienis sanitas. Gitu. Jadi supaya pangan yang pemerintah sudah investasikan besar-besaran menyediakan pangan aman ini, kalau tidak dikelola secara higienis dan sanitasi, maka Iya. mohon maaf ya. Baik. Jadi sia-sialah itu investasi besar-besaran itu. Karena apa? Dengan adanya pelatihan ini, maka mitigasi resiko terjadinya pencemaran pangan, atau seperti kita lihat di daerah lain adanya keracunan pangan atau adanya sampai ada KLB. Maka untuk mencegah terjadinya itu secara dini, semua yang terlibat di dalam menjamah makanan atau menyiapkan makanan bergizi gratis ini harus paham ilmunya, standar-standarnya. Ini dibekali dengan pelatihan ini, gitu. Itu dia ya. Iya. Sehingga diharapkan ya penjamah pangan yang memegang peran sangat penting dalam menjamah pangan ini, setiap tahapan itu dijamin, mulai dari penerimaan bahan, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajiannya tidak terjadi yang namanya kontaminasi fisika, kimia, mikrobiologi, gitu. Kalau dilakukan sesuai dengan prosedur. Tetapi kalau tidak dilakukan secara prosedur, maka potensi terjadinya kontaminasi itu akan terjadi. Itulah yang kita bisa melihat di daerah lain itu adanya sampai adanya keracunan. Jadi sampai ada yang tiba-tiba setelah makan diare semua orang, gitu kan. Baik. Dan kita puji Tuhan bahwa di Manggarai Barat
sampai dengan hari ini sudah berapa bulan ini semuanya tidak ada kejadian seperti itu. Itu menunjukkan bahwa pelatihan yang kita berikan itu sudah berhasil lah begitu. Bahwa setiap orang yang sudah dilatih terjun ke dapur MBG ini, mereka menerapkan apa yang sudah kita berikan ilmunya. Kira-kira begitu, Baik. Ibu, latar belakang. Iya, menurut Pak Adrianus nih, bisa diberikan alasan begitu, seperti apa kemudian juga akhirnya dampak dan juga peran begitu ya sekaligus dari SPPG ini dalam mendukung program makan bergizi gratis di Manggarai Barat ini, Pak? Iya, peran beliau ini kan secara personal, ya bagaimana menjamin setiap mata rantai, mulai dari penerimaan bahan sampai dengan titik akhir pendistribusi makanan kepada sasaran. Seluruh titik mata rantai itu dialah sebagai quality controlnya, begitu. Dia quality control yang memastikan bahwa setiap standarisasi yang sudah ditetapkan itu berjalan sesuai dengan role model, sesuai dengan aturannya. Begitu. Iya, Dia selama sebagai pelatihan, penanggung jawab. ya, Oke, selama gimana? pelatihan Pak Adrianus, materi apa yang paling ditekankan kepada peserta pada waktu itu, Pak? Ya, semua materi itu saling berkaitan dan memang harus diikuti. Jadi prinsip dasar keamanan pangan. Ya. Materi ini bagaimana orang memahami jenis pangan, jenis bahaya pangan, bahaya biologis itu apa, bahaya kimia itu apa, bahaya fisik itu apa. Bagaimana cara mencegah terjadinya kontaminasi, bagaimana pentingnya kontrol suhu, gitu ya, sehingga itu prinsip dasar keamanan pangan. Bagaimana higienis dan sanitasi perorangan. Baik, Higienis dan Pak sanitasi Adrianus. perorangan, kemudian penanganan bahan pangan yang aman, teknik pengolahan makanan yang higienis, kemudian penyimpanan dan pengangkutan makanan seperti apa gitu. Iya. Ya, bagaimana menyajikan panganan aman, manajemen limbah dan kebersihan fasilitas, termasuk SOP penyelenggaraan makanan di MPG-nya itu. Ada SOP-nya, Pak. Ada penerimaan bahan, bagaimana SOP-nya, pengolahan, penyimpanan, penyajian, distribusi. Bagaimana dokumentasi dan pencatatan suhunya. Bagaimana checklist kebersihan dan kontrol mutu itu semua. Itu menjadi bahan dia punya. Iya, baik. Pak Adrianus, tidak bisa dipungkiri kan bahwa memang kadang kita mendengar banyak statement melalui statement pandangan dari orang lain yang menyimpulkan akhirnya bahwa kadang orang nih berpikir urusan higienis itu sepele begitu ya, padahal ternyata memang wajib punya sertifikat like higienis sanitasi begitu ya Pak. Jadi bisa dijelaskan sedikit soal aturan dan tujuannya seperti apa kemudian akhirnya ya, termasuk SOP yang Pak sebutkan tadi harus diikuti begitu. Ya, aturannya kan bahwa semua namanya yang bergerak di penyediaan pangan siap saji itu, dia wajib memiliki sertifikat layak higienis dan sanitasi. Walaupun kita secara bertahap lah. Jadi selain MBG ini kan pelaku usaha yang bergerak di bidang ini itu wajib. Karena itu dua sisi mata uang dia. Ya, tujuannya itu kan perlindungan konsumen atau perlindungan terhadap masyarakat, dan kemudian perlindungan dan penguatan terhadap pelaku usaha itu sendiri. Begitu. Jadi kalau di keamanan pangan olahan misalnya keripik-keripik itu ada namanya sertifikat PIRT namanya, pangan industri rumah tangga. Kalau yang pangan pangan siap saji ini layak higienis dan sanitasinya. Karena dia akan makan langsung siap saji, langsung dibuat, langsung dinikmati. Maka proses tahapan itu harus dilalui. Itu aturannya. Ya, banyak regulasi-regulasi yang
paling apa nih kan menjadi ketentuan usaha berbasis resiko itu di usaha berbasis resiko itu di Permen KS nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan, di mana pelaku usaha di MBG ini dia termasuk penyedia jasa boga skala menengah. Mengapa? Karena dia setiap hari menyajikan lebih dari 750 porsi, begitu. Jadi sehingga dia harus memiliki satu keharusan, ya, keharusan untuk memiliki sertifikat layak higienis dan sanitasi. Jadi begitu. Ketika dia mengajukan izin jasa boganya di dinas perizinan, salah satu yang menjadi dilihat adalah bagaimana sertifikat layak higienis sanitasinya, begitu. Iya. iya, Kondisi di lapangan bagaimana Pak Adrianus? Apakah masih banyak penyedia makanan yang belum paham pentingnya standar higienitas ini Pak Adrianus? Ya, jadi di lapangan itu bervariasi. Jadi rata-rata yang belum terpapar dengan pelatihan itu mereka anggap bahwa anggap biasa, meremehkan lah namanya standar higienis dan sanitasi, begitu. Tapi begitu mereka ini terpapar dengan materi ini, ya, dengan sendirinya Pak, kita kan bisa melihat warung mana yang bersih, warung mana yang jorok. Ketika misalnya lingkungan produksinya jorok, banyak tikus lewat, kan itu juga kan nanti parameter nilai. Itu dengan sendirinya orang tidak akan mau masuk situ. Dengan sendirinya ya efek terhadap ekonominya akan mati itu tempat usaha kalau ketika dia tidak memperhatikan kebersihan. Kan sederhana begitu saja. Ketika kita masuk tidak ada kecoa yang lewat, tidak ada tikus yang lewat, begitu. Tidak ada lalat yang berkeliaran di atas meja. Itu sederhana. Ini kan sederhananya kan begitu. Begitu sama seperti kita mau melihat ikan itu ada formalin atau tidak. Taruh saya di situ, tidak ada lalat yang masuk di situ. Bahaya nih. Ini potensi ada formalinnya, ini ada ikan atau daging ini. Kan begitu, Pak. Nah, kita akui bahwa belum semua pelaku usaha itu terpapar. Tapi kita ambil kelompok-kelompok besarnya itu sudah teman-teman selalu melakukan pengawasan. Walaupun tidak dilatih, tapi kami lakukan pengawasan secara rutin terhadap tempat pengolahan pangan ini oleh Dinas Kesehatan. Untuk memastikan bahwa prinsip higienis sanitasi itu dilakukan oleh pelaku usaha di bidang pangan ini. Gitu. Ya, lalu bagaimana kemudian harapan ataupun upaya begitu ya dari Dinkes ke depan agar kesadaran ini bukan cuma muncul di kalangan peserta pelatihan, Pak, tapi juga meluas ke pelaku usaha kuliner lain yang ada di Manggarai Barat? Ya tadi, karena kita ini kan secara dalam rangka mensukseskan MBG ini, makanya ketika masif sekali. Karena kalau tidak ada begitu, maka pelaku usaha itu tidak bisa menjalankan ini program makan basic gratis. Itu yang pertama, dalam kepentingan program nasional ini. Sedangkan program rutin yang merupakan suatu tupoksi kesehatan yang secara reguler itu sudah sering kita lakukan. Jadi ada pelatihannya, ada pengawasan. Jadi pengawasan yang dilakukan secara rutin, begitu. Jadi sehingga secara pelan-pelan nanti seluruh pelaku usaha yang bergerak di pengolahan pangan siap saji ini bisa menerapkan ini. Begitu. Terakhir Pak, mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk masyarakat dan juga pelaku usaha makanan agar bersama-sama begitu Pak menjaga keamanan pangan demi kesehatan bersama ke depannya. Iya. Pesannya begini, kepada seluruh peserta yang ikut pelatihan ini saja kita menyampaikan bahwa materi yang diberikan ini bukan hanya diterapkan di dapurnya MBG ini.
sangat beruntung Bapak Ibu mendapatkan ini untuk bisa diterapkan di rumah tangga masing-masing. Itu untuk masyarakatnya. Begitu. Jadi itu dari sisi mereka peserta sebagai anggota masyarakat, mereka peserta pelatihan. Nah, bagi masyarakat sendiri, saya pikir itu sudah terlalu baru. Ketika masyarakat sudah tahu mana tempat yang bagus penyajiannya, yang memenuhi syarat sanitasi. Itu sudah otomatis secara alami bahwa masalah pelaku usaha yang tidak menerapkan itu akan gugur dengan sendirinya. Begitu. Oleh karena itu, kita harapkan pelaku usaha ini ya jaga kebersihan diri. Bayangkan kalau misalnya orang lagi flu pilek tidak pakai masker, ingus, tidak akan ada lagi akan ke situ lagi Mbak orang pergi makan itu, ya peralatannya gitu. Jadi kemudian bagaimana kebersihan tempat usaha itu sendiri, ya. Kemudian gunakan bahan baku yang baik dan aman serta disimpan pada suhu yang tepat. Terapkan SOP pengolahan dan penyesaran itu harapan untuk pelaku usaha nih. Lalu ya secara mandiri lapor ke kita untuk bisa mendapatkan pelatihan. Kami sangat fleksibel kita. Kalau misalnya ada satu usaha ingin semua karyawannya dilatih, kami tidak ini, walaupun tidak ada anggaran, ini kita akan siapkan. Yang ini saja sudah angkatan keempat, tidak tersedia anggaran pelatihan di Dinas Kesehatan. Tetapi tim saya fight mereka sampai di Kecamatan Lembor untuk menjalankan ini. Gitu. Baik, terima kasih Pak Kadis waktunya untuk RRI Labuan Bajo pagi ini yang walaupun kita tahu dan sangat kedengaran jelas begitu ya, Pak Kadis berusaha untuk mencari tempat yang nyaman dan ini memang sebenarnya sangat hektik sekali, tapi terima kasih banyak Pak penjelasannya pagi ini, semoga pelatihan seperti ini bisa terus berlanjut begitu ya Pak, dan semakin banyak pelaku usaha pasti, Pak. Makanan di Manggarai Barat. Selama program MBK ini ada, kami akan selalu rutin memberikan pelatihan. Setelah pelatihan kita akan awasi apa yang sudah kami sampaikan itu sudah diterapkan tidak oleh mereka. Termasuk airnya itu Mbak, kami ambil sampel air yang dipakai itu pengujian di laboratorium kita. Apakah ada cemaran, tidak ada kontaminasi fisik tadi, biologis, kimia, ada tidak. Dan kami selalu rilis. Begitu Mbak. Iya. Karena makanan yang bersih dan aman bukan cuma soal cita rasa begitu ya Pak Kadis ya, tapi juga tanggung jawab untuk menjaga kesehatan masyarakat. Iya, itu yang tertinggi di situ. Iya. Selamat pagi, selamat melanjutkan kegiatannya pagi ini Pak Kadis. Oke. Ya, sama-sama ya. Ayo. Tolong ya. Oke. Ya, terima kasih. Inspirasi